Baik, kita lanjutkan pada bahasan terakhir terkait dengan materi patologi ini, di mana sekarang kita masuk ke fitoterapinya. Kalau kita perhatikan dari bahasan pertama dan kedua tadi, maka kita bisa merumuskan gitu ya terkait dengan strategi penanganan pada hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Yang pertama, biasanya yang menjadi target pada proses penanganan hiperlipidemia itu adalah mencegah asupan lemak. Jadi lemaknya sendiri nggak boleh masuk ke pembuluh darah kita. Jadi cukup di saluran cerna, keluarkan lagi, gitu ya. Nah, gimana caranya? Maka sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah melalui penghambatan aktivitas enzim lipase, gitu ya, sehingga si lemak sendiri itu tetap berada dalam bentuk makromolekul. Jadi kalau lemak dalam bentuk makromolekul, maka dia nggak bisa diserap ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia tidak larut di dalam air, cairan tubuh kita, gitu ya. Yang kedua, dia komponennya terlalu besar, sehingga tidak masuk ke pori-pori barier antara usus dengan pembuluh darah. Nah, di sini enzim lipasenya kita inhibisi, kita hambat aktivitasnya. Yang kedua adalah dengan cara merapatkan mukosa usus. Nah, biasanya ini menggunakan senyawa-senyawa yang kaya akan tanin. Jadi ada tanaman-tanaman yang kaya akan tanin, ini dia bisa menghambat penyerapan, ya, baik penyerapan nutrisi lainnya termasuk lemak, di mana nanti di tanin ini dia akan eratkan gitu ya atau berinteraksi dengan mukosa usus sehingga menjadi lebih rapat, menjadi impermeable, menjadi sulit untuk melakukan absorpsi. Nah, yang kedua adalah menghambat pembentukan dari kolesterol itu sendiri dalam tubuh. Melalui apa? Penghambatan enzim HMG-CoA reduktase. Jadi HMG-CoA reduktase, seperti yang tadi kita bahas, dia berperan pada proses pembentukan asam mevalonat dari asetil-CoA. Ya. Dan yang kedua adalah menghambat enzim squalena monooksigenase atau squalena epoksidase, yang mana ini adalah enzim yang berperan pada konversi squalena atau triterpenoid asetik menjadi kolesterol. Nah, kemudian berikutnya menurunkan konsentrasi ApoB48, yang mana ini bisa dan juga ApoB100 ya, ini relate-nya adalah ke LDL, jadi menurunkan LDL, dan meningkatkan ApoA dan ApoC, ini relate-nya adalah ke HDL. Nah, berikutnya adalah meningkatkan rasio antara HDL terhadap LDL sehingga meningkatkan eliminasi kolesterol di hati. Jadi kita sudah bahas sebelumnya, HDL dan LDL merupakan lipoprotein kunci ya terkait dengan keseimbangan kadar HDL, kadar kolesterol di dalam darah maupun di sel. Di mana LDL akan mengantarkan kolesterol dari hati menuju ke sel, sedangkan HDL sebaliknya dari sel menuju ke hati. Jadi ini setidaknya adalah strategi penanganan pada hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia secara fitoterapi. Oke, yang pertama kita mengenal ada alpukat ya. Saya yakin semua sudah kenal dan ada sebagian yang suka, sebagian tidak suka. Bahkan ada yang sebagian salah persepsikan tentang alpukat. Ada yang mengatakan alpukat ini banyak lemaknya ya sehingga bermasalah bagi kesehatan. Ternyata itu salah besar ya. Kenapa salah besar? Ternyata di dalam alpukat ini banyak senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Di dalam alpukat ini banyak mengandung asam lemak cis, yakni namanya adalah asam oleat. Ini adalah C18.21 ya, atau kita kenal sebagai asam lemak monounsaturated fatty acid atau MUFA. Nah, asam lemak oleat ini banyak korelasinya terhadap penurunan resiko penyakit jantung koroner. Nah, jadi alpukat ini ya khususnya dalam bentuk minyak alpukat itu kaya akan asam lemak tak jenuh cis-MUFA, yang mana ini hubungannya adalah ke penurunan risiko penyakit jantung koroner. Di samping itu gitu ya, asam lemak cis-MUFA ini juga dia bisa meningkatkan rasio antara HDL terhadap LDL sehingga bisa digunakan pada treatment hiperkolesterolemia. Kita perhatikan di sini dari uji praklinis dan uji klinisnya ya. Uji praklinis ini menggunakan jus Persia americana, di mana pada uji klinis dulu ya. Uji klinis Persia americana ini mampu menurunkan kadar kolesterol total 8,2% dari baseline.
Kemudian berikutnya uji klinis lainnya ini menggunakan asam oleat dari P. americana, adanya ini diberikan kepada subjeknya hiperkolesterolemia ya, di mana terjadinya penurunan kolesterol total dalam serum ya, tentunya ini kurang lebih 17% penurunannya, LDL kolesterolnya turun 22%, dan kemudian trigliseridanya turun 22%, HDL-nya naik 11%. Jadi terbukti di sini bahwa asam oleat dari P. americana bisa meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, menurunkan kolesterol total, menurunkan trigliserida total. Nah, kolesterol total turunnya karena apa, Bu? Jadi mungkin salah satunya adalah karena LDL-nya turun, HDL-nya naik. Kemudian dia tinggi MFA, ya, versi americana ini dapat memperbaiki profil lipid pada orang sehat dan pasien hiperkolesterolemia dan pasien yang juga disertai hipertrigliseridemia. Ini sama ya, hiperlipidemia juga sebenarnya ya. Kemudian dugaan mekanisme aksinya di sini dia korelasinya adalah menurunkan LDL, ya VLDL, dan meningkatkan HDL. Dan juga menurunkan ApoB, ya, khususnya ApoB 48 dan ApoB 100, yang relate-nya adalah ke LDL. Oke, berikutnya ada bawang putih. Ini juga pernah kita bahas ya untuk bawang putih di materi sebelumnya terkait dengan aterosklerosis, di mana bawang putih ini mengandung senyawa namanya adalah ada aliin, kemudian ada alilalin, ada prophenilalin, dan alisin. Di mana alisin ini merupakan enzim ya, yang mana dia akan aktif ketika bawang putihnya digeprek. Gitu. Oke, hasil uji praklinis dan klinis dari bawang putih kita melihat di sini bahwa subjek yang mendapatkan ekstrak ya Allium sativum ini dalam bentuk serbuk, maaf ya, serbuk Allium sativum ini menunjukkan ternyata penurunan kolesterol total 12% dan trigliserida serumnya 13%. Jadi kolesterol totalnya turun 12% dan TG-nya juga turun. Kemudian ketika diambil minyaknya, ya minyak bawang putih, ini juga mampu menurunkan kadar kolesterol 18% gitu ya, setelah penggunaan 8 bulan. Jadi semuanya 8 bulan, luar biasa ya. Dan kemudian pada uji klinis ini terhadap penderita kolesterol tentunya ya. Jadi ada 41 orang hiperkolesterolemia sedang, dan ternyata terhadap penderita tersebut mampu menurunkan kolesterol total kurang lebih 6,1% dan LDL-nya kurang lebih 4% dibandingkan placebo. Jadi kolesterol totalnya turun, LDL-nya juga turun. Beberapa studi in vitro, ya berarti ini adalah studi praklinis ya, memperlihatkan bahwa bawang putih juga mampu menghambat biosintesis kolesterol pada kultur hepatosit, di mana dia bisa menghambat pembentukan kolesterol. Nah, berarti di sini ada enzim-enzim yang dihambat gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, dugaan mekanisme aksinya. Nah, di sini bawang putih itu banyak sekali senyawa-senyawanya ya, ada di disulfida, kemudian juga ada S-alilcysteine, S-proficysteine dan sebagainya. Di mana senyawa-senyawa ini ternyata ada yang mampu menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Kita tahu ya, HMG-CoA reduktase berperan pada biosintesis kolesterol. Kemudian juga di sini ada yang senyawa yang mampu meningkatkan ekspresi garam empedu. Ekspresi. Jadi ekspresi garam empedu itu dikeluarkan oleh feses. Nah, kita tahu garam empedu ini punya peranan, dia akan berinteraksi dengan lemak. Tadi ya sudah dibahas ya, berinteraksi dengan lemak, kemudian dia membentuk suatu emosi sehingga nanti bisa diserap ke dalam tubuh. Nah, kalau garam empedunya dihilangkan melalui feses, maka tidak ada tuh yang bisa membantu lemak untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian di sini juga ada senyawa-senyawa yang bisa menghambat biosintesis trigliserida atau biosintesis lemak. Berarti di sini ada penghambatan pada enzim fatty acid sintase, baik pada enzim elongasenya maupun pada enzim desaturasenya. Nah, kemudian juga di sini ada penghambatan terhadap oksidasi dari LDL. Nah, berarti ini kaitannya dengan aterosklerosis gitu ya. Kita bahas tadi LDL dalam jumlah yang berlebihan, maka dia akan mudah teroksidasi. LDL yang teroksidasi ini akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis ya. Kemudian juga di sini adanya penghambatan terhadap enzim human squalene monooksigenase. Kita tahu squalene ini merupakan prekursor atau merupakan triterpenoid asiklik yang nanti akan diubah oleh squalene monoksidase menjadi kolesterol ya.
dalam hal ini adalah lanosterol. Sehingga ketika squalene monoksidasinya dihambat, maka jelas tidak akan terjadi pembentukan kolesterol. Dan juga ada yang bahkan dia menginhibisi enzim lanosterol 4-demetilase. Jadi dari lanosterol sendiri sebagai intermediate, dia akan dihambat menjadi kolesterol utuhnya. Jadi seperti ini gitu ya dugaan mekanisme aksinya. Kalau lebih tepatnya Anda bisa lihat gitu ya di slide sebelah kanan. Nah, di sini ada obat-obatan yang biasa kita gunakan ya, di mana obat-obatan sendiri ini banyak juga yang fokusnya itu adalah penghambatan pada enzim-enzim spesifik. Nah, jadi kalau obat itu statin contoh ya, dia spesifik hanya ke anti-koag saja. Tapi kalau kita melihat dari herbal, dia tidak hanya satu, bisa ke macam-macam. Nah, inilah kenapa herbal itu selalu dikatakan dia aksinya adalah multival ya. Kemudian juga dia memiliki dikatakan sebagai aksinya sebagai orkestra, berbarengan, banyakan gitu ya, bukan lagi solo atau sendirian. Oke, kemudian ada daun dewa. Nah, daun dewa mungkin sebagian Anda sudah mengenal ya daun dewa seperti apa, di mana tanaman ini juga ada yang menyatakan beluntas Cina gitu ya. Kemudian senyawanya juga banyak, Anda bisa baca di sini. Dan hasil uji praklinis dari daun dewa ini ternyata daun dewa ini bisa menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Ini sebenarnya pengujiannya pada tikus yang mengalami diabetes. Ternyata selain dia bisa menurunkan kadar gula, juga bisa menurunkan kolesterol dan trigliserida. Kemudian juga di sini dia bisa meningkatkan HDL ya pada mencit. Dan dugaan mekanisme aksinya di mana ekstrak daun dewa ini bisa menghambat enzim lipase. Jadi dia menghambat enzim lipase sehingga enzim lipase ini dia tidak aktif mengubah lemak menjadi monogliserida sehingga lemak tetap dalam bentuk makromolekul sehingga tidak bisa diabsorpsi ya. Kemudian ada kunyit. Nah, orang sudah menyebutnya ini sebagai koneng, di mana kunyit ini kaya akan senyawa-senyawa kurkuminoid dan juga ada minyak asirinya. Kunyit kita ketahui dia bisa meningkatkan nafsu makan. Ya, kalau nafsu makan meningkat, maka harusnya kolesterol naik dong. Tapi ternyata enggak. Ya, di mana kunyit ini justru dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Bahkan FDA ini mengklasifikasikan sebagai tipikalnya GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang aman untuk dikonsumsi. Bahkan ada orang yang dia senang mengkonsumsi kunyit dalam bentuknya mentah gitu ya. Di istilah Jermannya ditambul lah gitu ya. Baik, ini adalah uji praklinis dan klinis dari kunyit itu sendiri, di mana pemberian ekstrak kunyit ini pada hewan uji ya tikus, dia bisa menunjukkan aktivitas anti hiperkolesterolemia, menurunkan LDL dan juga tanpa mempengaruhi LDL. Jadi LDL-nya nggak dipengaruhi, tapi HDL-nya tidak dipengaruhi, tapi LDL-nya diturunkan. Kemudian ekstrak etanol limpang kunyit juga pada penelitian lain ini bisa memperlihatkan aktivitas anti kolesterolemia. Dan di sini juga ada aktivitas antioksidan sehingga bisa melindungi LDL dari proses oksidasi. Kemudian kurkumin juga bisa memobilisasi alfa tokoferol dari jaringan lemak sehingga melindungi kerusakan oksidatif. Ini juga tadi ya aterosklerosis ya bisa melindungi LDL dari proses oksidasi. Dan juga di sini uji acak terhadap subjek DM. Nah, ternyata meskipun pengujian terhadap subjeknya DM ya, diabetes mellitus tipe 2, tapi ternyata kolesterol total LDL trigliserida juga ikut menurun. Ya. Dan sebagainya. Ini uji klinisnya terhadap 10 orang sehat, ternyata juga bisa meningkatkan HDL, menurunkan lipid, dan menurunkan kolesterol. Jadi bisa terlihat ya. Selain meningkatkan nafsu makan, dia bisa menurunkan kolesterol. Oke, dugaan mekanisme aksinya di sini kurkumin ini bisa meningkatkan aktivitas kolesterol 7 alfa hidroksilase. Berarti ini adalah proses pembentukan kolesterolnya sendiri dari lanosterol ya. Dimana di sini lanosterol sebagai intermediate itu dihambat untuk dibuat jadi kolesterol. Dan pada jaringan dan mikrosom hati tikus ini terbukti bahwa kurkumin baik D-metoksi, bidesmetoksi itu ya, ini bisa menghambat lipid peroksidase. Kalau lipid peroksidase berarti ini kaitannya dengan aterosklerosis ya. Jadi adanya peroksidase pada lemak dan juga adanya oksidasi LDL. Jadi bisa dihambat.
Mengkudu, di mana mengkudu ini juga sering disebut sebagai apa ya, noni ya, tanaman noni, karena dalam satu buah ini terdapat dari banyak buah ya. Kemudian juga disebut pace juga, ada juga cangkudu kalau di Sunda ya. Ini juga banyak mengandung kandungan senyawa-senyawa penting, dan hasil uji praklinis ini menunjukkan bahwa ekstrak buah, daun, dan akar ini terhadap tikus yang mengalami dyslipidemia ini bisa menurunkan kolesterol total, trigliserida, LDL kolesterol, indeks aterogenik ini biasanya disebabkan oleh adanya LDL yang teroksidasi ya, serta rasio kolesterol total terhadap HDL. Jadi rasio kolesterol terhadap HDL-nya menurun. Artinya kolesterolnya menurun, HDL-nya tetap. Dan kemudian pada pengujian lain, dia bahkan bisa meningkatkan HDL antara 10 sampai 16%, menurunkan kolesterol total, menurunkan LDL dan sebagainya dibandingkan dengan placebo. Dugaan mekanisme aksinya dari Morinda ini dia menginhibisi biosintesis kolesterol dan trigliserida. Berarti ini pada enzim-enzim kuncinya ya. AMG-CoA, ada tadi squalena monooksigenase dan sebagainya. Kemudian berikutnya menghambat absorpsi kolesterol dan trigliserida, ini biasanya di usus, baik dia menghambat pada enzim lipasitnya ya, dan juga dia menghambat melalui proses absorpsinya. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan sekresi lipid. Jadi lipidnya dikeluarkan melalui, biasanya ya, lebih banyaknya dikeluarkan melalui feses. Dan ada jati Belanda. Kalau jati Belanda ini banyak digunakan sebagai teh. Nah, jadi ada teh slimming tea, ini kandungannya banyak jati Belanda. Ini yang biasa dimanfaatkan itu adalah dari taninnya itu sendiri ya. Di mana jati Belanda ini berdasarkan uji praklinis ini bisa menurunkan aktivitas enzim lipase. Jadi lemaknya dihambat untuk diuraikan sehingga mampu menurunkan penyerapan lemak. Kemudian juga menurunkan berat badan. Berarti ini ada kaitannya dengan penyerapan nutrisi ya. Jadi berat badannya turun. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin kita banyak makan, tapi karena di sini kita minum teh ekstrak jati Belanda, maka adanya tanin itu bisa menghambat penyerapan dari si nutrisi sendiri. Sehingga mau tidak mau gitu ya, karena tidak ada penyerapan, tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam darah, maka lemak nanti akan dikonversi menjadi energi. Maka di sini berat badannya bisa turun. Nah, kemudian juga bisa menurunkan obesitas sebagainya. Kemudian ada daun kemuning, kalau ini berdasarkan uji praklinis, dia bisa menurunkan berat badan. Biasanya kalau berat badan ini ada kaitannya sama seperti jati Belanda. Baik, saya rasa itu materi kita secara keseluruhan terkait dengan sistem hiperlipidemia dan juga hiperkolesterolemia dilihat dari fitoterapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.